Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah pada zaman dahulu di aliran Sungai Enim, tepatnya di desa Muara Emil, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, yang berjarak sekitar 7 kilometer dari desa Muara Emil. Terdapat sebuah perkampungan yang sudah ramai dengan penduduknya. Perkampungan ini dikenal dengan nama Saung Naga. Dusun Saung Naga ini dipimpin oleh seorang ketua dusun atau Rie. Menurut cerita, dusun Saung Naga ini menjadi silap atau gaib karena penduduknya telah melakukan pantangan atau melanggar aturan adat. Suatu ketika, penduduk dusun ini ingin melakukan sesembahan atau sedekah pedusunan yang biasa rutin dilakukan setiap 1 tahun sekali. Sebelum upacara sedekah pedusunan ini dilakukan, biasanya Rie akan melakukan semedi atau petara di suatu tempat guna memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa agar upacara sedekah pedusunan kali ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan. Dalam taraknya, Rie mendapatkan petunjuk bahwa getuk gangsa merupakan simbol kekuasaan dan kekuatan dari Yang Maha Kuasa, menghendaki agar pada sedekah pedusunan kali ini melakukan penyembelihan 2 ekor kerbau. Kedua ekor kerbau tersebut harus memenuhi syarat, yaitu kerbau pertama berwarna putih dan bertanduk hitam, dan kerbau kedua berwarna hitam dan bertanduk putih. Untuk diketahui bahwa getuk gangsa adalah sejenis kentongan yang terbuat dari campuran nikel, besi, dan tembaga, dan dipercaya memiliki kekuatan dan kesaktian, serta sangat dikeramatkan oleh penduduk Saung Naga kala itu. Lalu Rie memusyawarahkan kepada seluruh penduduk dan disetujui untuk mencari dan menyiapkan kerbau tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh getuk gangsa. Dalam usaha mencari kerbau yang dikehendaki oleh getuk gangsa tersebut tidaklah mudah, terutama mencari kerbau hitam yang bertanduk putih. Sedangkan kerbau putih bertanduk hitam sudah ditemukan dan tinggal menunggu untuk disembelih saja. Dengan segala daya dan upaya, segenap penduduk dikerahkan untuk mencari kerbau hitam bertanduk putih, namun tetap saja tidak membuahkan hasil. Begitu kata seorang penduduk kepada Rie, di mana ia sudah berkeliling ke beberapa kampung sebelah, namun tidak mendapatkan hasil. Rie pun berpikir keras untuk mendapatkan petunjuk, dan ia pun berniat ingin melakukan semedi kembali agar diberikan petunjuk tentang kerbau hitam bertanduk putih. Hingga suatu hari datanglah seorang bujang lapuk atau bujang tua menghadap kepala dusun
atau Rie. Si bujang lapuk tersebut menyampaikan usul bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapi oleh penduduk desa Saung Naga tersebut dalam mencari kerbau hitam bertanduk putih. Si bujang tua yang masih merupakan penduduk dusun Saung Naga ini diam-diam mengemukakan idenya kepada Rie, yaitu dengan cara melumuri tanduk kerbau tersebut dengan kapur sehingga berwarna putih. Lalu Rie berpikir sejenak dan kemudian menganggukkan kepala tanda setuju. Dan mereka pun merahasiakan hal tersebut. Dan si bujang tua kemudian meminta bagiannya, yaitu disisakan sebungkus daging kerbaunya. Dan keesokan harinya diumumkan kepada seluruh penduduk bahwa kerbau hitam bertanduk putih telah ditemukan. Dan hari itu juga para penduduk Laru ramai berkumpul di Balai Agung untuk menyaksikan kerbau tersebut disembelih. Juga getuk gangsa yang sudah disiapkan. Setelah melakukan pembacaan doa, akhirnya kedua kerbau tersebut disembelih. Dan lalu darahnya dilumurkan kepada getuk gangsa sebagai simbol bahwa permintaannya telah dikabulkan. Adapun daging kerbau tersebut dibagikan kepada seluruh penduduk desa tersebut secara merata. Sama halnya dengan si bujang tua tadi. Ia harap-harap cemas menunggu seseorang yang mengantarkannya. Ia tidak dapat pergi ke Balai Agung karena harus menjaga sawahnya yang sedang menguning padinya. Dan sebentar lagi akan dipanen. Setelah sekian lama menunggu, hari pun hampir beranjak sore. Dengan rasa jengkel dan kesal, si bujang tua berkata dalam hati, "Oi, inilah kalau jemau sarau. Nik daunnya jemau ketehingat nggu aku. Meneo aku adalah bujang tua pulau. Jahitnya bagian hidup." Dengan sedikit sisa-sisa kesabaran, si bujang tua ini masih mencoba untuk menunggu sambil sesekali menghisap rokoknya. Ia lalu memutuskan ke Balai Agung, berharap masih ada sisa daging. Namun sudah sepi, hanya tersisa getuk gangsa saja. Dengan rasa sesal dan kecewa, si bujang tua ini timbullah dalam hatinya untuk membuka rahasia tentang kerbau yang disembelih tadi. Si bujang tua bertutur, "Hoi getuk gangsa, basengan yau ladi pudika jemau. Dusuni bahasa kebeu hitam petanduk putih tu. Tanduknya tu kita dicucuki jemau ngan kapu. Dami kebeu putih petanduk hitam tu. Tanduknya tu dia tak jemau ngan ahang." Tak lama berserang setelah penuturan si bujang tua tadi, di hadapan getuk gangsa terjadilah keanehan. Getuk gangsa yang tadinya hanyalah berupa benda mati, berubah wujud menjadi seekor naga raksasa. Dengan suara nyaring dan membahana, naga raksasa tadi melentingkan tubuhnya dan melompat dan terjun ke Sungai Emil dan membuat terowongan di bawah sungai. Yang konon menurut ceritanya,
Terowongan tersebut bermuara di Desa Tanjung Lalang, kurang lebih berjarak sekitar 20 kilometer dari lokasi Desa Silap. Adapun tempat terjunnya naga tersebut sekarang dikenal dengan nama Lubuk Saung Naga. Seiring dengan perubahan getuk gangsa menjadi naga raksasa, dusun Saung Naga pun menjadi lenyap atau silap berikut dengan para penduduknya yang ada di dalamnya, kecuali si bujang tua. Menurut keterangan dari tetua-tetua dusun Desa Muara Emil, keturunan dari orang-orang dusun silap masih hidup sampai sekarang. Ini dikarenakan sewaktu terjadi peristiwa raibnya dusun tersebut, ada beberapa penduduk yang sedang bertandang ke desa tetangga dan juga di kebun yang letaknya agak jauh dari dusun silap tersebut, sehingga beberapa orang tersebut tidak ikut raib. Kebanyakan keturunan dari orang-orang dusun silap tersebut sekarang bermukim di desa Lubuk Nipis. Masih menurut cerita, meskipun sudah lenyap, namun kita masih bisa berhubungan dengan para penduduk di desa silap tersebut. Ini terbukti kalau kita sedang berada di desa silap, jika kita membutuhkan alat masak atau alat makan, maka kita tinggal mengatakan ingin meminjam saja, maka nanti akan muncul peralatan makan. Jika ingin mengembalikannya, kita tinggal meletakkannya saja di tempat semula. Namun sekarang hal tersebut tidak bisa lagi karena keserakahan penduduk sekitar yang tidak mengembalikan peralatan masak dari penduduk desa silap ini. Sehingga penduduk desa ini pun menjadi marah dan tidak mau lagi berhubungan dengan bangsa manusia. Oke, demikian kisah hari ini. Semoga bisa diambil hikmahnya, terkhusus kepada penduduk Muara Enim.